Hai, selamat mendengarkan file horor. Pesugihan Umbel Meler. Kalian tahu nggak umbel itu apa? Itu adalah ingus. Agak menjijikkan ya. Tapi sebenarnya pesugihan ini konon memang ada dari dulu dan berasal dari kota Klaten. Pesugihan ini juga dikenal tidak menggunakan tumbal, melainkan mengandalkan jin berupa anak kecil yang bernama Bocah Bajang Ingusan. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapat ini ya, jadi kalau misalnya ada sepasang suami istri yang sudah menikah, mereka harus puasa khusus selama 7 hari dan membawa dupa serta ayam cemani. Lalu mereka harus pergi ke sebuah makam di daerah Kembangan. Nah, setelah itu mereka akan melakukan ritual di sebuah pohon jati yang ada di gundukan tanah yang berada di sekitar sawah. Lalu di situ kabarnya akan bertemu dengan sosok Danyang. Aku sendiri tidak begitu yakin apa itu Danyang, tapi orang-orang biasanya menyebutnya Danyang. Lalu Danyang ini yang berwujud apa ya, sosok yang cantik, tapi pakaiannya compang-camping, serta badannya itu berbau busuk gitu ya. Itu akan menitipkan pengikutnya yaitu bocah bajang tadi untuk membantu proses pesugihan ini. Nah, caranya supaya orang bisa mendapatkan kekayaan, si pelaku mistis atau orang yang melakukan pesugihan tersebut itu nanti akan apa ya, terus-menerus mengeluarkan ingus atau umbel. Nah, ingus itu harus dikumpulkan lalu diletakkan ke dalam wadah khusus untuk menjadi santapan si bocah bajang. Nah, setelah itu secara ajaib akan ada koin-koin emas di dalam kotak yang sebelumnya ditaruh ingus tadi. Eh, Agak bikin perut mual juga ya pesugihan model begini. Tapi aku pikir jenis pesugihan ini unik juga selain rada menjijikkan ya. Cuman emang rata-rata kalau pesugihan itu rada-rada menjijikkan sih. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya tentang pesugihan umbel meler ini, sebaiknya kita saksikan intro berikut ini. Hai Joe, kamu pernah dengar Yo, gak pesugihan mm-mm. umbel meler? Aku sendiri baru dengar nih. Wah, ya mungkin ini ya, kalau anak-anak Gen Z, bahkan milenial pun ya, mungkin juga jarang menemui atau jarang mendengar. Karena juga ini nggak begitu populer gitu. Cuman kalau dari dulu, cerita dari mbahku itu, beliau banyak menceritakan tentang hal-hal pesugihan ya, mau berbentuk apapun pesugihannya, itu beliau tahu, bahkan istilahnya kayak tempatnya pun beliau tahu gitu. Waduh, Itu aja aku sempat istilahnya kok bisa, ya sempat nanya sih, kok Mbah bisa tahu sih kecurigaan kita sama. ya kayak gitu. Jadi ketika aku nanyain hal itu, ya Mbah cuma jawab, kalau melihat orang yang melakukan pesugihan itu terlihat secara kasat matanya, beliau tuh terlihat gitu, dia Oh, melakukan di oke. mana, dia pesugihannya berbentuk apa, itu bisa tahu mbahku tuh. Dan juga kan dulu memang mbahku tuh dikatakan orang di daerah juga ahli nujum juga kan, yang I see. bisa tahu tentang masa depan, intinya kayak gitu. Dan juga sering di Retrocognition ya sebutannya. benar, jadi juga sering buat apa ya, mbah itu ada dulu dengan keterkaitannya presiden pertama kita Pak Soekarno itu, dia juga sebagai Oh, sebagai planner lah ya, sebagai planner, sebagai istilahnya tuh kayak memberikan nasihat, akan terjadi ini, terjadi itu, kayak gitu. oke Jadi kayak oke. ada tahu kejadian-kejadian yang akan datang kayak gitu. Wow. Nah, jadi di masa-masa sebelum 80-an 90 tuh sudah agak menipis ya yang melakukan itu, tapi dia di masa-masa 80 70 itu banyak orang-orang yang memang melakukan pesugihan waktu itu Oke. dan apa, seperti ingus yang kamu ceritakan tadi, yang kamu tanyakan tadi, Mhm. itu memang benar tempatnya itu di daerah Klaten, tapi untuk tepatnya masalah di Kembangan atau di mananya waktu itu aku kurang begitu tahu. Oke. Cuman Mbah pernah melihat
gitu loh. Mbak pernah melihat di salah satu pasar, Mm-mm. dan itu memang dilakukan sama seorang suami istri, dan itu dia juragan apa kayak sayur-sayuran, terus kelapa, jualan kayak gitu. Tapi Mm-mm. ramenya bukan main, ramenya tuh bukan main. Nah, itu sempat ditanyain sama Mbah itu, dan juga Mbah pun sempat dapat perlawanannya, tapi secara goib, Gaib. secara Iya. goibnya. Hmm, aku masih ingat tuh, aku kelas 3 SD deh kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah itu Mbak ke pasar mau Mm-mm. beli geduk gitulah. Nah bertemulah dengan si orang itu yang melakukan pesugihan itu gitu loh. Oke. Nah itu ditanyain, ya sugihmu ya cepet, nek umbelmu wae jadi emas. Itu langsung dibicarain kayak gitu sama Mbah. Wow. Aku boleh tanya dulu nggak nih? Langsung. Hmm, Umbelmu jadi emas. Berarti itu hmm. literally bener-bener emas. Iya, emas lempengan gitu. Emas yang bisa dijual di toko emas. Bisa, Wow. Kayaknya aku mulai tertarik nih. Oke, lanjut. emas lempengan. Ya. Nah itu, dan waktu itu kan aku dipegang kenceng tuh sama Mbah. Mm-mm. Dipegang kenceng. Aku kurang tahu kenapa mbahku waktu dia nyeletuk ke orang itu dan mbahku megang kenceng itu. Nah ternyata benar. Dalam aku melihat langsung pun, apa ya? Jadi kayak sosok yang duduk itu Mm-mm. bukan orangnya. Aku melihatnya tuh Mhm. bukan orangnya, tetapi benar-benar kayak bayi yang gedenya itu, Kayak pokoknya bayi bayi gede lah. raksasa gitu ya? Bayi gede gitu dengan Mm-mm. kepalanya yang yang dia goyang-goyang terus kepalanya, terus matanya tuh kayak mau copot gitu, kayak mau keluar. Ah, ah, ah. Nah gitu, terus dengan liurnya ini itu netes terus, nggak ada Liur berhenti atau Mbak. liur atau umbel? Ingus, 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 Oh, ingus ingus. Oke. dari hidung ini keluar tuh nggak ada berhentinya. Oh. Tos, Bleh. tos, tos, tos kayak Mm. gitu. Mm-mm. Aku bilang, Mbah, bayi gedenya segitu, aku bilang gitu. Mm-mm. Nah itu langsung Mbah bilang, "Shh," disuruh diem, Iya. udah ayo jalan, langsung gitu. Nah di saat ayo jalan itu bayi dengan mata melotot kayak gitu, itu nggak berhenti loh melihat aku. Kayak mau nerkam kamu gitu ya? Ya istilahnya dengan kepalanya yang goyang-goyang kayak gitu ya, Heeh. itu dengan mata tajam itu melihat aku terus Iya. kayak gitu. Kan ketika dipegang Mbah itu kepala kan masih mengarah ke dia gitu kan. Heeh. Nah, Mbah akhirnya udah biarin. Nah, akhirnya itu langsung nggak ngelihat dia lagi. Nah ketika balik dari pasarnya itu, nah Heeh. kan, itu Mbah langsung gendong. Ketika mau kelewat ke tempat itu ya, ke depan yang jualan tadi, itu Mm-mm. aku langsung digendong sama Mbah Mm. gitu. Nah setelah ini ada apa, jadi semakin berpikir waktu itu. Iya. Ketika sudah sampai di rumah itu Mbah baru bilang, kamu itu mau diminta sama si bayi itu. Oh. Tunggu, bukannya tadi keterangan yang aku dapat itu justru dia tanpa tumbal, harusnya kan tidak ada korban dari siapapun dong. Kalau misalnya kamu mau Nah, diminta, gimana itu? nah gini, yang melihatnya, yang bisa melihatnya atau yang mengetahui, istilahnya ya, kalau bahasa Jawanya itu konangan. Nah, Mm-mm. misalnya ketahuan. Nah, kalau ada yang tahu itu yang lihat dan mengucapkan itu serasa dia itu musuh gitu loh. Hmm, yang harus dihabisi, Gitu. ibaratnya gitu. Nah, kayak gitu. Wow. Nah itu akhirnya pun di malam harinya itu pun aku tidur sama Mbah. Mm-mm. Nggak boleh tidur sama bapak ibuku, nggak boleh. Jadi tidurku sama Mbah karena Mbah tahu Iya. akan ada serangan malam ini, intinya kayak gitu. Oke. Ternyata bener gitu. Setelah tengah malam itu ada yang manggil-manggil dari luar Mm-mm. itu dengan namaku, manggil-manggil namaku, tapi aku melihat Mbah sudah Hmm? nggak ada di sampingku gitu. Jadi mbakku ternyata sudah di luar, ya kan, Uh-uh. udah nyamperin udah nyamperin itu si bayi itu, bayi yang Oh, gede. wah. Jadi aku manggil-manggil Mbah itu, Mbah, Mbah, ada yang manggil-manggil aku, Mbah, aku bilang gitu kan. Uh-uh. Setelah aku ngelongok di pintu gitu, di pintu kamar, ternyata Mbah di luar sama si bayi itu, betul.
pokoknya ngobrol. Tapi ngobrolnya bahasanya ini yang sebenarnya aku masih penasaran. Hmm. Jadi kayak bahasa zaman dulu banget gitu loh. Bahasa Jawa Jawanya tuh Kawi gitu ya. kayak bercampur, ya pokoknya bercampur yang nggak pernah aku denger dan asing banget. Walaupun ada sedikit Jawa yang mungkin ada aku paham kayak gitu. Jadi benar-benar Jawanya tuh kayak Jawa kuno banget gitu. Oke. Wow. Terus akhirnya si Mbah ngebully. Aku masuk lagi, disuruh masuk, tutup lawangnya, disuruh nutup, tak tutup pintunya. Udah, terus bentar lagi si Mbah masuk. Nah setelah si Mbah masuk ini, dia bilang, kenapa, intinya kalau nanti ke pasar itu lagi dan Mm-mm. lihat dia nggak usah disebut kayak gitu, Hmm. nggak usah disebut, nggak usah disapa, lewat-lewat aja. Intinya kayak gitu, disuruh jangan sampai menyebutkan bahkan orang lain mendengar atau tahu gitu. Ya, ya, ya. Nah, itulah yang aku membuat apa namanya? Jadi ingat kalau masalah pesugihan ingus itu. Ada yang serupa sebenarnya hal itu tuh. Tapi aku sendiri penasaran, Jo. Ada Mhm, yang mengatakan bahwa asal mula bayi bajang mhm. itu adalah bayi yang tidak diinginkan orang tuanya, dalam artian dibuang secara paksa. Betul gak sih? Ada yang bicara seperti itu, ada yang digugurkan dan dibuang gitu kan. Mm-mm. Itu tuh ada juga yang meninggal dalam kandungan. Hmm. Itu ada juga yang bilang perkawinan antara genderuwo dan manusia. Oh gitu. Mhm, Tunggu dulu. Perkawinan mhm, antara genderuwo dengan manusia. Dulu kan mhm. sempat ada tuh heboh kan di media, Ya, anak genderuwo. Berarti itu iya. sebutannya anak bajang gitu. Enggak, istilahnya apa namanya ya? Jadi kalau Mbah cerita itu emang orang tuh banyak yang eh, apa menyebutkannya tuh beda-beda. Cuman kalau masalah dengan perkawinan genderuwo ini, genderuwonya ini nyamar mirip suaminya dan dia berhubungan terus Bukannya gitu. memang seperti itu ya kalau genderuwo? Dia akan selalu menyamar dong supaya bisa mendapatkan Beda beda tingkatan. beda tingkatan. Genderuwo itu Oke, tingkatannya juga beda-beda, I berlevel see. juga. Gitu. Kayak Mm-mm. seperti halnya mungkin kita pernah mendengar tentang Kebu Kemali. Kebo kembali. Mm-mm. Bisa Itu yang bisa dijelaskan? menyerupai. Jadi sebenarnya itu genderuwo, ya kan? Cuman orang-orang Jawa, orang-orang ini yang menyebutnya itu Kebu Kemali, yang mana dia akan berwujud seperti suaminya yang sering pergi malam, suaminya yang keluar kota. Nah itu I dia see. sering sering menyerupai suaminya itu dan akhirnya bisa berhubungan dengan manusia, ya kan? Nah setelah Wow. berhubungan dengan manusia, ini bisa juga bayinya secara goib, bisa juga lahir secara nyata itu Iya, bisa. Nah tergantung ya kalau Mbak dari mm-mm, apa, si bayi ini akan ada di dimensi yang mana nih? Dimensi mm-mm, astral atau dimensi manusia? I know. mm-mm, Oke. benar gitu. Nah itu akhirnya pun si Mbak udah jelaskan kayak gitu ya udah tinggal pokoknya intinya ada bayi bajang intinya aja udah nggak perlu cari tahu bayi bajang itu dari mananya. Udah. Wow. Nah itu sering sering apa kalau di waktu aku kecil tuh sering nemuin hal kayak gitu istilahnya kayak bayi bajang itu sering nemuin kayak di bawah pohon bambu apa kan ada kebun bambu gitu ya itu ada Mhm. bayi yang lagi bermain di situ yang suka jadi bambu itu dikelilingi apa ya namanya kubangan air gitu loh kayak Mhm. gelombang istilahnya kayak mungkin dikatakan apa ya Danau, empang lah empang empang. nggak sampai danau empang aja Hmm. jadi mengelilingi itu memang di situ sering korban anak kecil keseret Oke. gitu Oh, itu sering nah apakah dengan itu adanya itu arwah? Apakah itu arwah anak kecil yang meninggal atau apa? Kan mereka enggak sudah dilahirkan. iya jadi si bayi bajang ini kayak mencari teman gitu loh Aduh. kayak gitu nah itu di desanya Mbahku itu dulu memang ada tempat kayak gitu dan emang sempet beberapa orang tuh mencoba untuk si bayi bajang ini disuruh membantu tentang perekonomian orang yang mau mengerjakan itu gitu loh Tapi ini beda dengan tuyul kan? beda 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 banget Hmm. tentang hal bayi bajang. Nah jadi sering sering terjadi anak kecil hilang di dekat empang situ kadang main-main dipanggil-panggil
kadang lagi di pinggir kali tahu-tahu kayak ada yang ngejorokin gitu loh, jadi kayak Ya terlempar ampun. ke dalam empang itu sering terjadi. Dan ketika lagi nyemplung gitu dicari tuh nggak ada, bisa ketemu tuh bisa 3 hari 7 hari baru Iya, iya, muncul. iya. Itu sama seperti legenda Antu Banyu yang ada di Mm-mm, Palembang. mm-mm, Cuman dia bukan berupa anak kecil sih. Dia sosoknya lebih ke creature kalau aku bilang. mm, Seperti apa ya? Siren, kayak duyung gitu. mm-mm, Cuman eh mulutnya itu bulat dan dipenuhi mm, dengan gigi-gigi yang runcing di sekitarannya itu. Gitu. mm-mm, Nah, itu biasanya dia suka apa ya? Menyerang mm, nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan di malam hari. mm, mm. Hantu banyu. Ya, Wah, itu ngeri sih. nah kalau bayi yang aku lihat ini itu bentuknya kayak gitu, matanya melotot, ya kan, hidungnya tuh Mm-mm. pesek tapi lubangnya tuh kayak ke depan gitu loh, kayak mengarah ke depan gitu loh. Kalau kita kan Kayak oing-oing mungkin ada yang dong. ke arah, ya jadi kayak mengarah ke depan gitu aja sih. Mm-mm, mm-mm, Kayak mm-mm. gitu, bibirnya tebel banget, bibirnya tuh Oh, tebel dan lebar. Nah tergambar jelas sekali lagi di benakku. sekali mangap ya, sekali mangap itu Mhm. lidahnya panjang keluar sambil ingusnya itu keluar. Iya. Jadi apa, liur tuh hampir di bibir bawah itu semuanya netes kayak gitu. Aduh, jorok weh. Itu aku Perutku sering langsung sering mual ditemuin. Joragans. Serius. Itu sering ditemuin kayak gitu. Cuman kan mungkin dia tahu juga ya, dia tahu Hmm. juga tentang aku. Jadi ya ketika aku melihat dia pun ya dia cuman kayak kayak nyapa doang gitu loh, kayak kayak gitu dengan Ada dengan males ketawa banget. dengan ketawanya yang kayak ngejek ya, gimana kayak gitu sih. Kamu nggak pernah nawarin Jadi tisu kayak dia gitu? mencari. Ya enggak lah, waktu itu emang sering, kadang tuh emang sering sering tak panggil kan. Istilahnya kalau lewat di Empang itu memang sering tak panggil juga gitu. Jang, aku lewat loh Jang, kayak gitu. Oh, ibaratnya kamu permisi-permisi lah ya. Itu sering tak panggil. Itu pun nanti akan terdengar suara dulu gitu. Hehehe. Jadi nggak dia nggak ngomong nggak apa, cuman kayak suara ketawa orang aja itu. Ya ampun Ketawanya tuh deh. kayak ini doang, kayak angin yang dihembuskan gitu. Mhm, mhm, mhm. Itu gila banget sih Ya, di zaman itu tuh ada. Ya wow. emang ada pesugihan itu tuh, ada berbagai macam pesugihan. Ada lagi Ju yang mau dibahas Ju? Ada, iya kalau tentang pesugihan ya, pesugihan pokoknya yang menjijikkan hal kayak gitu banyak ya, banyak jenisnya sebenarnya sih. Jadi ya ada, masa sih harus kita ceritakan di sini, ntar para juragan malah nggak jadi makan ntar. Nggak apa-apa. Perutnya para Joragans udah kuat-kuat kok. Tenang aja. Dan nanti di spoiler awal jangan sambil makan ya. Ya gitulah juragan sih ya, yang mungkin para juragan sini yang belum tahu tentang dunia pesugihan gitu kan. Ketika ada cerita tentang orang hal-hal pesugihan kayak gitu tuh, ya mungkin bisa juga diiyain aja gitu. Karena mungkin eh, nggak di masamu, tapi pesugihan itu ada di masa-masa lampau itu. Sebenarnya banyak banget. Apalagi yang model jijik-jijik kayak gitu, ingus, liur, terus seperti hanya kayak apa? Yang Mbah pernah dulu bilang itu kencing ya, kencing air seni ya, Serius? kencing-kencing. Hmm. Tapi harus spesifik nggak harus air seni? Mungkin perawan, perjaka, atau apa gitu? Enggak. Jadi yang melakukan itu sebenarnya kencingnya itu tuh kencingnya genderuwo, Waduh, ya ampun. dan itu dijadiin campuran makanan. Wow. Biasanya yang pakai itu ya yang kayak warung-warung kayak gitu. Itu ada itu sih larinya ke apa ya, penglaris kali ya, penglaris Hmm, dagangan kayak gitu. semacam micinnya ya. Ih, Ya mungkin nggak atau kebayang. mungkin ini minyak apa, mungkin minyak babinya gitu kali ya, yang bikin gurih gitu. Aduh, jangan dong. Kasihan. Kasihan yang lain yang tidak pernah menikmati babi-babian. Kamu jangan gitu dong. Ya tentunya gitu ya para juragan sih ya. Jadi tentang hal pesugihan ini ya, itu Mm-mm. buat kalian mungkin bisa searching-searching juga tentang hal pesugihan, tempat-tempatnya, tapi jangan dilakukan yang jelas gitu. Ya, betul, betul.
Karena sekepepet gini, apapun keuangan ya. ya, karena gini, kita takutnya itu kita membahas hal pesugihan kayak gini kan, apalagi kita pembahasannya tuh bisa sampai ke gimana nangkalnya, gimana untuk tobatnya. Aduh, repot deh ntar. Takutnya ntar Iya juga betul. kan mau coba-coba. Iya karena apa ya? Kita memberi informasi itu berdasarkan apa yang sudah pernah orang lain alami, bukan kita Betul. alami. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua, umur manusia nggak ada yang tahu. Siapa tahu Ya, kalian nggak ada kesempatan untuk bertobat, gone. Itu yang mm-mm. ditakutkan itu sih. Ya benar. Dan yang jelas ini, segala hal bentuk taubat ya dari tentang pesugihan ini Mhm. itu pasti berakhir dengan kesedihan, kekecewaan yang paling dalam, Pastinya. dan paling ujung-ujungnya itu ya you gone gitu. Yap. Lewat, dan mungkin itu masa akhir kalian gitu. Ya, Rezeki hidup kalian, rezeki harta kalian sampai di situ, karena itu perjanjiannya dengan udah beda gitu loh. Perjanjian ya betul. dengan jin atau perjanjian dengan makhluk gaib itu kan dia Betul. lebih tepat, ya lebih menepati janji, dan juga lebih ya harus lu bisa tempatin juga tanggung jawab lu gitu, kayak gitu sih. Ya seperti yang Dan itu sempat sudah ya seperti yang dulu pernah aku katakan ya, di saat kalian melakukan kontrak dengan mereka, secara otomatis garis hidup kalian ada di tangan mereka gitu loh. ya Mereka benar. seperti berhak untuk memanggil kalian kapanpun dengan cara apapun, dan gak cuma sampai di situ aja. Ya kalian akan jadi tawanan mereka gitu. Ngeri. Mungkin kayak gini ya, dari segala hal orang-orang pesugihan yang aku tahu, pernah juga mengalami mencoba untuk mengobati atau mungkin memberhentikan dia tentang kegiatan itu seakan-akan kayak gini, sudah bukan hak prerogatif Tuhan, jadi kayak Tuhan udah gak mau Yes. ikut campur gitu loh. Betul Udah, banget. itu urusan kalian dengan makhluk itu, kayak gitu. Iya. Dan juga Tuhan juga mengizinkan bahwa makhluk itu pun ya udah itu hak kalian, orang kalian berjanji. Jadi kayak hal kayak gitu juga. Yes. Benar-benar. Ya inilah, kalau Joragans ingat episode-episode yang sebelumnya ya, kita pernah membahas pesugihan tanpa darah. Ini salah satunya adalah pesugihan umbel ini ya, Jo ya. Karena kan seperti yang Ya, benar. dikatakan tadi kan tanpa tumbal. Tapi ya itu tidak serta-merta mengalami hidup yang enak terus dan tidak terjadi apa-apa. Tetap ada sesuatu yang diambil. Ya benar. Yaitu jiwa si pelakunya sendiri, pelaku pesugihan. Ngeri. Ya intinya kalau bicara tentang pesugihan ini banyak macam itu, waduh, kita bisa merinding sendiri, apalagi kalau itu sudah menyangkut ke keturunan ya, anak kita atau apa gitu. Udah lebih baik para juragan menjauhi hal itu, udah cari rezeki yang seadanya, sebisanya, Yes. sekuat tenaganya, yang wajar-wajar aja, udah. Betul, Itu akan lebih enak untuk menikmati hidup itu sih. Benar banget. Ada pepatah yang bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Ya walaupun sekarang hasilnya belum, itu adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita bersabar dan berserah. Iya, benar nggak, betul. Pasti ada masanya kok. Ikutin waktunya Tuhan aja, kapan mau dikasih. Ya. Karena kalau terlalu gampang, ya itu dia, manusia juga gampang melupakan Tuhan gitu loh. Gampang dapat rezeki, jadi menganggap Tuhan tuh transaksional. Tuhan, kalau aku kasih kamu ini, kamu mau kasih aku apa? Seolah-olah seperti itu gitu, supaya gampang. Aku nazar ini deh supaya dikabulkan. Itu sebenarnya aku katakan salah sih. Aku katakan salah untuk orang yang bernazar itu, karena Tuhan gak butuh itu, men. Tuhan gak butuh nazarmu, enggak. Tuhan tuh sudah punya segalanya kok, gitu. Yang penting kamu mau sabar aja, sabar, tetap berserah, ikhtiar juga jalan terus, nanti pasti ada hasilnya, dan itu pasti indah. Alright, Jo. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya mungkin pesugihan hanya di situ aja deh. Gue takutnya sih itu aja tadi. Juragan penasaran tentang pesugihan, nanti malah teriming-iming juga antar adanya
pesugihan putih ya kan, Ya, pesugihan Islami, pesugihan yang tanpa tumbal apa segala macam. betul. Gue takutnya itu sih, nanti dia malah terperangkap di situ gitu loh dengan Mm-mm. pemikiran itu. Ya mungkin kayaknya kita harus akhiri aja deh tentang hal pesugihan ini. Oke, thank you banget Juragan yang sudah mau mendengarkan. Ini memang episode yang singkat ya, tapi aku rasa nggak perlu terlalu dipanjang-panjangkan untuk satu hal yang kita rasa informasinya udah cukup jelas. Ya, kalau misalnya kalian ada saran untuk ngebahas apa atau kritik buat kita, silakan aja tulis di kolom komentar. Kita selalu baca kok, walaupun kita tidak balas satu persatu ya. Dan jangan Ya, lupa bantu share juga channel File Horror dan Ojo Rame Podcast. Aku usahakan mm, untuk coba posting lagi. Aku tadi belum sempat untuk coba lagi sih posting di YouTube-nya. Tapi jangan khawatir, di Spotify itu kalian juga bisa menonton sebenarnya. ya. Jadi Spotify tidak hanya audio, model video juga bisa. Dan aku posting di Mm. sana sudah berupa video ya yang bisa kalian saksikan juga. Seru juga sih sebenarnya di Spotify. So, segitu dulu dari kami. Aku Rahel. Dan aku juga, See you when I see you. Bye bye. bye.